Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Santi, Santi Om Ulun Basuki Langgeng, Amitohu, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, di daerah Candipuro. Hari ini hujan lebat, hujan angin di Gedang Mas Randu Agung Jatiroto masih mendung dan angin kencang. Pintu gerbang hari ini ingin membawa kepada kita kesadaran tentang memahami aksara Ho Hono Urip Wuning Suci. Dan ini kembali pada aksara Ngo. Jadi balikannya 1 ke 20, ngeracut busananing manungso. Ada sebuah langkah-langkah dari setiap manusia untuk menuju ke alam kehidupan yang lebih baik. Harapan dan cita-cita ditaruh pada tahun 2022 di bulan Februari. Sekarang bulan 2. Tanggal 7 bulan 2, besok kita akan masuk ke tanggal 8 malam, dan mungkin akan menjadi tanggal-tanggal sakral dan tanggal-tanggal penentu. Ada tanggal 20 di bulan 2 di tahun 2022. Juga bisa mengambil angka 2-nya semuanya. Kemarin tanggal 2 bulan 2 2022. Ya, tapi teman-teman peraku spiritual akan mengambil tanggal 20 bulan 2 2022. Bisa juga tanggal 22 bulan 2 2022. Hanya 20 ke 22, sangat tipis sekali, hanya berjarak 2 hari. Dan saya kan mengajak teman-teman untuk pemirsa Jaya Batin melihat tentang kehidupan pasca pandemi. Dan sekarang masih ada, dikatakan kebijakan pemerintah akan melahirkan hal yang baru. Di desa kami, di Lumajang ini, sangat terdampak ketika kota tidak membuat regulasi yang bagus. Pemerintah tidak membuat regulasi yang bagus, maka petani telur, pedagang daging ayam, para pedagang sayur mayur, dari mulai buah-buahan di Lumajang, para pedagang kembang, saji dan macam-macam yang terjadi, hanya sangat mendapatkan tekanan. Namun apa yang terjadi? Melakukan kehidupan di dalam kita sehari-hari selalu berharap bahwa sajen dan aktivitas ritual di tempat kami di Lumajang masih akrab, apalagi kita berdekatan dengan banyak punden yang ada di desa saya di Candiagung. Ada Gunung Lamongan, di mana di sana juga terdapat banyak punden yang serta-merta mengajak kita selalu dekat selaras dengan alam. Jadi ada angin yang begitu kencang, ini tanda apa? Kayu yang berjatuhan akan seperti apa? Kita harus berdoa terus, karena Hono Urip Wuning Suci, ada kehidupan dalam menuju ke alam kesucian. Dan untuk menjadi suci bukan hanya sebatas-batas karena doa dan permintaan kita, tapi sebenarnya adalah kita bagaimana bisa melakukan sorongo ngeracut busananing manungso. Jadi melepaskan diri kita dari sifat-sifat buruk, melepaskan diri kita dari sifat-sifat tidak sempurna, tidak terpuji, dari sombong, ingkar, takabur, tamak, serakah, dengki, dan lain-lainnya
yang sekiranya itu akhirnya mengakhirkan sebuah sikap tidak terpuji. Dan jangan lupa alam seperti yang terjadi di lingkungan saya sendiri, pohon, kayu bergerak begitu dengan angin yang tidak teratur dan berketuturan. Ini sebenarnya sama-sama mengingatkan kita, karena kita ingin terus hidup sempurna di alam kesucian ini. Tidak lain, alam juga mengajarkan kita untuk berkhidmat, mengajarkan semua kebaikan-kebaikan itu untuk disampaikan dan diajarkan. Pemirsa Cahaya Batin, agak rumit pada situasi hari ini. Orang-orang sudah terdampak dengan tekanan ekonomi dan kebutuhan sosial yang sangat tinggi, terdampak dengan situasi politik yang tidak menentu dan ekonomi yang tidak pasti. Akhirnya banyak orang kadang-kadang tidak selalu harus pasrah, tapi berkelahi dulu dengan kenyataan. Dan kita selalu bersama-sama untuk bekerja keras menjawab tantangan hidup dalam sebuah kepasrahan. Ngerajut busana ning manungso. Ada teman saya tadi berangkat mengambil 1 ekor sapi untuk bekerja menjadi seorang bukan dia yang punya sapi, tapi merawat sapi untuk mendapatkan dari sisa nanti ketika dijual sapinya dia akan namanya paron. Nah, paron ini ingin, karena sudah tidak ada yang dikerjakan, tidak ada untuk bertani, sudah musim tanam sudah selesai, tukang sudah tidak laku, gojek nggak ada yang bisa mengerjakan. Ada orang yang menawarkan untuk di sela-sela kekosongan waktunya dia bekerja untuk melayani paron ternak sapi, mencari rumput untuk pakan sapi dan diberi sapi. Nanti kalau dijual baru dia dapat 1/4 dari penjualan sapi tersebut. Apa yang kita harus nilai dari sebuah kehidupan itu? Kepasrahan seseorang di dalam menerima kenyataan hidup tanpa menyia-nyiakan hidup. Kepasrahan seseorang dalam menjalani hidup tanpa menyia-nyiakan hidup. Dan itulah sikap syukur sebenarnya. Bukan semata-mata, aku syukur seiso sehat, syukur tidak. Syukur sebenarnya adalah menghadapi kenyataan tanpa menyia-nyiakan. Dan prakteknya adalah Cak Mat tadi itu bersama Mas Asis mengambil 1 ekor sapi untuk mengisi ruang kosong ketidaktentuan itu, diisi dengan kepastian untuk memelihara paron 1 ekor sapi agar dia tidak menyia-nyiakan waktu. Makanya di dalam Al-Quran juga ada wal asri. Di dalam kehidupan kita itu berhentilah engkau, wahai manusia, jika engkau melihat waktunya kau sia-siakan, bagaimana engkau bisa mampu memahami waktu itu adalah ketetapan. Jangan kau sia-siakan waktu. Nah, marilah kita mirsa Cahaya Batin di dalam hono urip kuning suci. Di dalam kehidupan ini harus kita isi di dalam ruang kesucian. Waktu yang hening wening hidup ini diisi dengan perilaku, tingkah, sikap untuk diberikan waktu yang tepat agar kita tetap bermanfaat dalam kehidupan kita. Hanya aksara Jawa yang banyak mengajarkan kepada kita dalam praktek kehidupan kita, sadar dan menyadari bahwa kita harus ngangsu kaweruh, ngunduh pakerti ajaraning budi, lembah manah kuncining bumi waskita. Sabar dan tekun, bersyukur dan riman, welas asih lan akas dadi manungsa kang sampurna. Rahayu, rahayu sagung dumati. Om Santi, Santi, Santi Om.
Hung ulun Basuki Langgeng, amituhu salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.